Perkenalkan, ini aku Erma Ardia. Kamu bisa panggil aku Erma, dan aku podcast terbaru di Jam Rawan per hari ini. Aku tahu aku orang asing bagi kamu. Aku tahu aku orang baru bagi kamu, dan aku berharap kau bisa nyaman karena aku sekarang duduk di sini. Aku sekarang ada di sini karena aku punya masa lalu, dan aku percaya kamu punya masa lalu seperti aku. Pada malam hari ini, aku mau berbagi pengalaman yang mungkin di sini aku akan menolak, tapi aku sangat menerima, dan aku percaya kamu pernah menolak, tapi kamu sangat menerima. Karena gimana sakitnya dan gimana menyayanginya seseorang yang kita sangat harapkan, tapi kita sadar, aku siapa, dia siapa, aku siapa, dan kamu siapa. Bisa lebih tepatnya, dan bisa lebih singkatnya, ini disebut dengan ghosting. Kata ghosting mungkin di konten seperti ini udah sangat gak asing, karena aku percaya aku dan kamu, aku dan dia, dan kita semua pernah mengalami rasa seperti ini. Walaupun aku pikir-pikir, ghosting itu apa? Ghosting itu gimana? Rasa ghosting itu seperti apa? Sakitnya seperti apa? Dan sekarang terjadi. Apakah sakit? Sakit. Apakah benci? Benci. Apakah sayang? Sayang. Tapi sadar, aku siapa dan kamu siapa. Aku sangat sayang, tapi aku sadar posisi kita seperti apa. Dan menurut aku sendiri, ghosting itu adalah cara atau strategi kita, atau strategi seseorang, atau strategi masa lalu kamu, atau mungkin kamu sendiri yang pernah melakukan upaya untuk menghindari dan mengakhiri secara tiba-tiba. Bisa disebut dengan hubungan yang awalnya sangat nyaman, hubungan yang awalnya dengan salting, dan berujung dengan ghosting. Sebenarnya apa sih yang kamu harapkan, dan apa sih yang aku harapkan, dan apa sih yang kita harapkan agar terhindar dari kata ghosting? Yang selama ini aku pinginin dan selama ini aku inginkan adalah kamu silahkan pergi, karena aku tidak melarang. Tapi tolong, aku sangat menghargai berpamitan. Apalagi jika kamu datang, apalagi jika kamu stay, aku sangat senang. Tapi tolong, jangan ada hubungan yang hilang secara tiba-tiba. Apakah kamu pernah merasa berada di fase di saat sudah lelah untuk bertahan, tapi terlalu indah untuk dilupakan? Itu merupakan keputusan yang sulit dan sangat amat sulit dihadapi untuk seseorang yang tanpa ada hubungan tapi sudah terlalu nyaman. Aku pernah mendengar suatu kalimat dari seseorang, bahwa kita sebagai manusia sangat ingin mendengarkan kebenaran walaupun itu bukan kejujuran. Dan apa yang diharapkan bagi kita, bagi aku, bagi kamu yang pernah sangat menyayangi seseorang, tapi dia menghindar dan mengakhiri secara tiba-tiba tanpa ada pamitan, ingin mendengar bahwa silakan kamu ingin pergi, silakan kamu ingin tinggal, silakan kamu ingin bersama seseorang lain, dan silakan ingin kamu stay. Dalam fase suatu hubungan, pasti yang kita inginkan adalah kejujuran. Apalagi di saat pasangan kita, apa di saat seseorang yang kamu sayangi, apa di saat seseorang yang kamu inginkan tidak jujur, pasti bakal berimbas apa? Kecewa, kekecewaan, sakit, dan kesakitan. Iya kalau dia jujur. Kalau enggak, apa yang kamu rasain? Apa yang akan kamu lakuin? Apa yang kamu perbuat dan apa yang akan kamu perbuat? Nah, inilah yang dinamakan ghosting.
bagi aku, dan mungkin bagi kamu. Sebelumnya di awal aku memberitahu bahwa ghosting adalah di mana cara atau strategi seseorang atau di mana cara dan strategi yang dilakukan oleh seseorang untuk upaya menghindar dan hilang secara tiba-tiba. Di fase hilang secara tiba-tiba ini kadang yang bikin aku sakit hati dan mungkin bikin kamu sakit hati. Mau bilang dia untuk jujur, mau bilang dia untuk jujur, mau bilang dia untuk ngomong. Iya kalau dia ngomong, iya kalau dia jujur. Kalau enggak, mungkin sedikit bagi aku, jangan terlalu menyiksa diri kamu sendiri. Jangan terlalu berharap dengan seseorang yang belum tentu dia mengharapkan kamu. Jangan kamu terlalu menyakiti dirimu sendiri yang efeknya akan berujung ketraumaan. Di saat kamu nanti trauma, di saat kamu berpikir semua orang sama saja, di saat kamu berpikir orang yang sangat datang denganmu, sangat amat ingin denganmu datang, dan kamu menyamaratakan bahwa oh mungkin ini ghosting, oh mungkin ini bakal pergi secara tiba-tiba, oh mungkin ini bakal hilang secara tiba-tiba, itu akan menyakiti seseorang itu juga, dan itu juga akan menyakiti dirimu sendiri juga. Dan bagi aku, bagi pengalamanku, bagi masa laluku, cara menghindari ghosting itu simple. Kebahagiaanmu ya dirimu sendiri. Kebahagiaanmu yang ciptain dirimu sendiri. Karena kebahagiaan yang bisa diciptakan oleh kita sendiri dan enggak bisa diciptain oleh orang lain. Ya kebahagiaanmu ya dirimu sendiri. Kebahagiaanmu diciptakan juga buat kamu sendiri. Orang lain itu bagi aku itu dorongan. Orang lain itu bagi aku buat motivator. Orang lain bagi aku ini ya buat background. Gimana kamu ke depannya. Karena ya kebahagiaanmu lah yang kamu ciptakan. Orang lain hanya mendorong. Mungkin lain kali jika kamu merasakan apa yang namanya ghosting, jika kamu merasakan apa yang namanya kamu menyayangi seseorang dan dia pergi secara tiba-tiba atau hilang secara tiba-tiba, kamu harus ada pembukaan, ada terbukaan, tapi jangan sepenuhnya. Seenggaknya kamu mungkin ada komit, seenggaknya kamu mungkin ada omongan, seenggaknya aku ada perkataan bahwa kalau kamu ingin pergi silahkan pergi, tapi aku sangat menghargai yang namanya pamitan. Dan jika kamu ingin stay, jika kamu ingin tinggal, silahkan, aku sangat amat senang. Hubunganmu adalah kebahagiaanmu, hubunganku adalah kebahagiaanku, hubungan kamu yang menjalankan kamu, dan hubunganku yang menjalankan aku. Gimana caranya agar hubungan berjalan dengan baik? Dengan kamu dan pasanganmu melihat sesuatu yang lebih baik dari awal, agar tidak berujung dengan keburukan di akhir. Jika memang kamu sudah menyadari di akhir, jika kamu sudah menyesali di akhir bahwa kamu adalah alasan untuk pelampiasan di saat dia kesepian, mungkin di awal, seperti yang aku katakan tadi, jangan terlalu banyak berharap dengan seseorang yang belum tentu mengharapkan kita. Karena kebahagiaan sendiri yang bisa kamu ciptain. Dan kebahagiaanmu bukan orang lain yang bisa dia ciptain. Orang hanya background, orang hanya mendorong. Kebahagiaanmu lah yang kamu ciptakan. Sebelum aku mengakhiri podcast malam hari ini, mungkin aku akan menyampaikan beberapa hal untuk kamu, untuk diriku sendiri, dan untuk kita semua. Bahwa kamu boleh mencintai dia dalam diam, kamu boleh mengagumi dia dari kejauhan, kamu boleh mendoakan dia setiap malam, tapi tolong, kamu jangan menyakiti diri secara perlahan. Dan ingat satu hal, karena luka bisa membuat seseorang
untuk malas jatuh cinta. Kalau kata Pamungkas, if you love somebody, you gotta set them free. So,